إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Dalam kesempatan kali ini takmir meminta kami untuk menyampaikan kajian tentang Islam dan kesadaran nasionalisme, atau lebih enak kesadaran kebangsaan gitu, Indonesia. Di sini sudah tertulis 15 menit. Saya coba ketat kultum kuliah 17 menit ya. Mudah-mudahan tidak 70 menit. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Masjid Kampus mengangkat tema-tema yang sifatnya kebangsaan. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Oh, ada transformasi tampaknya. Atau jangan-jangan Masjid Kampus takut ada label ustadz-ustadz radikal gitu. Kalau ngundang ustadz dari filsafat mesti radikal, karena radikal itu berasal kata redik sampai ke akar-akarnya. Jadi berpikir filosofis mesti harus radikal. Masa berpikir filosofis permukaan? Tapi tentu tidak itu. Ada mungkin kalau akhir-akhir Ramadan ini biasa yang dibicarakan etika, kemudian Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi ini Masjid Kampus UGM membicarakan tentang Islam dan nasionalisme. Ini mungkin muncul kesadaran jangan kesolehan pribadi gitu. Sudah levelnya kesolehan sosial gitu. Jadi tidak hanya soleh secara individual, tapi soleh secara sosial. Gimana merasa mendapatkan Lailatul Qadar sementara kehidupan berbangsa bernegara tidak nyaman, begitu kan? Mudah-mudahan ini semua bagian dari saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa tadi. Akhir-akhir ini memang ada isu-isu aktual tentang pelabelan ustadz-ustadz radikal. Aneh, ini suatu hal yang sangat aneh. Karena umat Islam itu umat yang ikut andil besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok malah akhir-akhir ini diadu domba antara Islam dengan kaum nasionalis. Saya hanya sering mengingatkan mahasiswa jangan mau diadu domba. Domba saja sebenarnya diadu mungkin nggak suka ya, apalagi kita. Tapi juga begini, jangan punya keyakinan yang membabi buta. Babi saja sudah kayak gitu ya, kalau buta apalagi itu. Kemudian mungkin isu tentang pengeras suara, pengaturan pengeras suara, tentang larangan Menak untuk berbuka bersama dan sebagainya. Tentu ini mensyaratkan ada masalah yang lebih dalam seputar itu, yaitu bagaimana hubungan antara agama dan negara. Ini masalah klasik, masalah lama yang di Indonesia itu akarnya sudah sangat panjang. Puncak-puncaknya di sidang BPUPK, Dekurizi Sumbi Kosakai. Jadi kita itu mau mendirikan negara apa? Nah, di situ mulai muncul, ada yang mengusulkan negara agama, ada yang mengusulkan negara kebangsaan. Nah, bagaimana seharusnya hubungan agama dan negara ini? Yang menarik, hubungan Islam dan nasionalisme di dunia itu ada sekurang-kurangnya 3 kelompok ya, 3 pandangan. Yang pertama yang menolak, Islam menolak nasionalisme karena nationisme itu pendewaan, pengagungan atas bangsa. Nanti konsekuensinya bisa tarung dengan bangsa lain gitu. Sementara nasionalisme itu cenderung berasal dari Barat, Eropa waktu itu. Kemudian yang kedua sekuler. Sementara Islam
itu sifatnya universal, bisa di mana saja, lintas batas negara, tetapi juga religius, tidak sekuler, mesti bentrok. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, nasionalisme yang menolak paham Islam. Jadi Islam itu dianggap sebagai candu masyarakat, Islam itu dianggap sebagai sumber ketidakmajuan, Islam dianggap sebagai sumber masalah yang tidak mampu mengatasi masalah keduniaan. Nanti ini digotong oleh kaum ateis, kaum agnostis, kaum sekuler. Kemudian paham yang ketiga, yang ini yang menarik, yang diusung oleh para tokoh nasional kita. Jadi bagaimana Islam itu menerima nasionalisme, tapi nasionalisme yang di Indonesia itu bukan nasionalisme ala Barat. Maka tidak ada istilah nasionalisme di dalam Pancasila. Adanya persatuan Indonesia, dan Bung Karno ketika sila pertamanya juga tidak nasionalisme, kebangsaan. Kenapa? Karena pengen nasionalismenya bukan chauvinistik, tapi nasionalismenya yang religius. Nah, inilah yang sebenarnya yang merupakan ijtihad ulama Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa dan diapresiasi oleh tokoh-tokoh dunia sampai saat ini. Fakta yang tak terbantahkan bagaimana hubungan antara Islam dan nasionalisme. Dalam sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh ulama-ulama Indonesia lah yang melopori gerakan-gerakan nasional. Kita bisa lihat jejak-jejak Muhammadiyah, jejak-jejak Nahdlatul Ulama, bahkan jejak-jejak gerakan-gerakan kebangsaan itu rata-rata dimotori oleh para ulama. Termasuk diantaranya ketika sidang BPUPK, itu tokoh-tokoh ulama banyak mendominasi di sana. Jadi akar nasionalisme Indonesia selain dulu pada ada negara-negara Islam, negara-negara kerajaan di Islam yang gelar rajanya sultan, itu menunjukkan bahwa memang raja Islam. Jejak-jejak terakhir di Kasunanan Surakarta, Sunan loh, levelnya Sunan loh. Walaupun pada perkembangan berikutnya yang bisa lihat bersama. Yang Jogja Sultan. Sultan itu jelas Sayyid Panotogomo, Khalifatullah Sayyid Panotogomo itu tidak bisa dilepaskan dari Islam. Maka nanti kalau itu melepaskan diri dari Khalifatullah Sayyid Panotogomo juga lepas dari Islam. Dan itu faktanya mereka mendukung negara kesatuan Republik Indonesia, mengirimkan tokoh-tokohnya untuk sidang di BPUPK. Artinya apa? Mereka mengikhlaskan untuk negara baru itu yang mereka dirikan itu berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan, tapi juga tidak melepaskan dari Islam. Nah, kemudian kita bisa melihat mukodimahnya Undang-Undang Dasar 45 luar biasa itu. Itu apa ya, semacam inspirasi dari mukodimah dari Piagam Madinah. Kalau dalam analisis kenegaraan itu luar biasa itu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Coba lihat deklarasi negara-negara mana yang berani menyebut penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu risalah kenabian itu. Maka mukodimah Undang-Undang Dasar 45 itu diapresiasi semacam duplikat Piagam Madinah di Indonesia. Negara yang baru minyik-minyik berdiri kok berani menantang pemain perang dunia itu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu luar biasa itu. Dan dampaknya ketika negara-negara Timur Tengah ingin merdeka, mereka mengambil inspirasi dari mukodimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya Indonesia dan konstitusinya Indonesia. Ini menarik. Kenapa? Mereka hampir mayoritas 100% Muslim tetapi mengambil jalan ini. Kenapa? Karena kalau mereka mengambil jalan dilabeli Islam, yang terjadi perang antar Islam, perang antar mazhab. Mereka mengambil pelajaran dari Indonesia yang ini banyak agama tetapi bisa rukun. Sementara ada yang satu agama tidak rukun karena beda mazhab. Ini luar biasa ijtihad para ulama Indonesia. Kemudian kita masih ingat resolusi jihadnya Nahdlatul Ulama 26 Oktober 45 yang karena itu sekutu bisa dilawan di Surabaya.
Nanti peristiwanya 10 November itu. Ini fatwa ulama ini luar biasa. Waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya menyatakan bahwa kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sama jaraknya dengan Qashar, di mana meringkas sholat boleh ditunaikan untuk muslim santri. Ini luar biasa. Jadi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus harus dipertahankan. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintah yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa. Ini luar biasa pengorbanan para ulama Indonesia, para santrinya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya begini, kalau ini negara ini dianggap negaranya togut, negara orang kafir, kenapa harus dipertahankan para ulama? Ini kan berpikir ahistoris. Maka sungguh luar biasa sebenarnya bagaimana akar permasalahan di antara problematik Islam dan nasionalisme tadi, yaitu hubungan antara agama dengan negara. Satu pihak kelompok substansialis, yang penting Islamnya jalan, tidak perlu diwadahi, dilabeli Islam. Itulah yang dianut oleh kaum nasionalis. Yang kedua, wow, jangan gitu. Kalau tidak dilabeli Islam, nanti Islam bisa pudar. Maka wadahnya harus Islam. Maka ada tokoh-tokoh yang menyuarakan negara yang dibentuk adalah negara Islam. Ini jejak-jejak ini tarik ulurnya keras di BPUPK, nanti masih muncul lagi di Konstituante, nanti muncul lagi ketika Pancasila dijadikan satu-satunya azas. Belakangan ini pasca reformasi, gesekan itu masih ada lagi. Tapi yang menarik, Islam itu kan jalan tengah ya. Ada tokoh-tokoh yang ingin menemukan jalan tengah. Jalan tengahnya adalah bahwa Islam sebagai substansi, sebagai nilai, agama sebagai substansi atau nilai, itu harus menjiwai, mendasari konstitusi, mendasari undang-undang. Cuma karena agamanya tidak hanya satu, agama Islam, maka ketika masuk ke level konstitusi, masuk ke level undang-undang, harus dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ini cara-cara, pertanyaannya adalah, ini cara-cara Islami bukan? Karena agamanya bukan hanya satu. Maka untuk membuat undang-undang kan tidak boleh mendolimi yang lain. Maka para ulama berpikir ini jalan keluar yang paling cantik. Di satu pihak memang tidak dilabeli Islam, tetapi Islam tidak hilang. Kenapa? Buktinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, ada departemen agama. Terus nanti contoh berikutnya ada hukum perkawinan, ada hukum waris dan sebagainya. Itu jelas Islam. Tetapi untuk menjadi undang-undang melalui proses legislasi, proses musyawarah mufakat. Ini jalan terbaik daripada jalan senjata. Perbedaan mazhab, perbedaan aliran, dan perbedaan agama. NKRI ini bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, tapi juga bukan negara bukan-bukan. Ini orang mempelesetkan bukan negara agama, bukan sekuler, terus bukan-bukan. Wah, ini nanti amorf, tidak berbentuk. Jelas Islam itu mempengaruhi negara, tetapi untuk mempengaruhi harus melalui proses legislasi. Maka wahai teman-teman, wahai jemaah sekalian, masuklah ke legislasi dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam hukum kita. Jangan sampai hukum kita itu, orang mengatakan hukumnya sekuler. Loh, gimana ulama-ulama yang di sana yang memperjuangkan di konstitusi, kan begitu kan? Jadi kita akan tutup. Jadi bagaimana hubungan antara Islam dan Pancasila? Para ulama telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kokoh untuk berdirinya negara yang tidak dilabeli Islam, tapi nilai-nilai Islam mendasari semua itu. Bahkan nilai-nilai Islam diturunkan ke dalam hukum dan peraturan perundangan di Indonesia. Coba bayangkan, siapa yang berani menentang bahwa ini tidak Islami?
Mukadimah Undang-Undang 45 terinspirasi dengan Piagam Madinah. Cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah ini bertentangan dengan Islam? Jelas tidak. Justru cita negara Islam ya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan negara apa? Negara ini dibentuk melindungi segenap bangsa dan seluruh pada, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pertanyaan saya, mana yang dianggap bertentangan dengan Islam? Justru itu Islami. Kemudian dasar negara kita ketuhanan sampai keadilan sosial. Maka kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang religius, kebangsaan yang humanis, beradab bukan biadab, dan kebangsaan kita diproses melalui proses musyawarah, dan kebangsaan kita harusnya merealisasikan keadilan sosial. Pertanyaannya adalah, apakah itu bertentangan dengan Islam? Jelas itu pemikiran umat Islam. Maka terakhir, sebagai khotib, saya mengingatkan diri saya sendiri serta jemaah sekalian, negara kesatuan Republik Indonesia adalah ijtihadnya ulama Indonesia, dan Pancasila adalah objektivasi Islam di Indonesia. Kalau ulama kita yakini sebagai pewaris para nabi, seharusnya kita mewarisi warisan ulama ini. Kalau dalam bahasa yang agak metaforik, kalaulah tidak bisa menanam dan membangun, janganlah mencabut, menebang atau merobohkannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.